Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun mengenai studi materi pokok pembahasan mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah kelas 10 semester 2. Yang pertama, pembahasan mengenai konsep akad. Dalam Al-Quran ada dua jenis istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu dan al-ahdu. Keduanya sama, yang artinya perjanjian. Dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat pertama, ayat 1, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Selanjutnya pembagian akad. Akad terbagi menjadi dua, akad sahih dan akad ghairu sahih. Akad sahih dibagi menjadi dua juga, akad nafis dan akad mauquf. Selanjutnya kepemilikan harta benda. Yang pertama, harta benda, pembagiannya. Jadi pembagian harta benda itu yang pertama dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syarak. Yang pertama harta mutaqawwim, yang kedua harta ghairu mutaqawwim. Selanjutnya dilihat dari segi jenisnya, harta mankul dan harta ghairu mankul. Dan yang ketiga dilihat dari segi pemanfaatannya adalah harta isti'mali dan harta istihlaki. Nah, untuk penjelasan masing-masing dari yang telah saya sebutkan tadi, silakan teman-teman melihat untuk yang lebih mendetailnya di makalah yang sudah kami bagikan. Di sini saya akan mempresentasikan, kami akan mempresentasikan pokok-pokoknya saja. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad berarti menghidupkan tanah yang mati. Maksudnya di sini adalah memberikan kemanfaatan, mengambil kemanfaatan dari tanah yang mati atau tanah yang tidak berpemilik, dijadikan sebagai tempat tinggal ataupun bercocok tanam. Selanjutnya syarat menghidupkan tanah yang mati. Yang pertama, bukan milik seorang muslim, jadi tanah ini tidak ada pemiliknya. Yang kedua adalah orang yang menghidupkan tanah adalah orang muslim. Selanjutnya jual beli. Jual beli berasal dari kata bai', yaitu pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Selanjutnya rukun jual beli. Ada 4, yaitu orang yang berakad, yang kedua ijab qabul, yang keempat barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga tadi objek barang yang dijualbelikan, dan yang keempat adalah harga barang. Hukum jual beli, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan. Dasarnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya bentuk jual beli yang dilarang. Yang pertama, jual beli terlarang karena caranya seperti jual beli yang berisi kezaliman, seperti jual beli gharar, jual beli yang menimbulkan riba dan lain sebagainya. Kemudian jual beli terlarang karena zatnya langsung adalah jual beli. Semua yang terlarang pemanfaatannya oleh syariat. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai khiyar. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Nah, di sini khiyar adalah memilih, intinya memilih, mempertimbangkan sesuatu yang akan ia beli, ia teruskan membeli atau meninggalkan atau mengurungkan niatnya untuk membeli harta tersebut, membeli barang tersebut, gitu ya. Selanjutnya pembagian macam-macam khiyar. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar aib, dan khiyar
ru'yat. Lanjutnya hikmah dari khiyar diantaranya mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli, menghindarkan penipuan dalam jual beli, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah salam. Salam artinya secara bahasa adalah bermakna pemberian. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Nah, secara lebih rinci diartikan sebagai bentuk jual beli dengan pembayaran di muka atau penyerahan barang di kemudian hari. Ini telah kita lakukan, keseharian kita sudah sering melakukan ini, yaitu pemesanan. Kita melakukan proses pemesanan ini termasuk ke dalam salam, kategori salam. Lanjutnya rukun salam ada 5. Pertama pembeli, kedua penjual, ketiga modal atau uang, yang keempat adalah barang yang dijual belikan, yang kelima adalah ijab qabul. Selanjutnya syarat jual beli salam. Pertama, pihak yang berakad harus dewasa, balik, berakal. Kemudian barang harus jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Yang ketiga, modal atau uang yang disyaratkan harus jelas, terukur, dan dibayarkan seluruhnya. Dan yang keempat, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas. Lanjutnya pembahasan mengenai hajar. Al-hajar berarti penyempitan atau pembatasan. Secara etimologi, al-hajar berarti larangan, penyempitan, dan pembatasan. Artinya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Nah, selanjutnya macam-macam al-hajar. Yang pertama, untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan. Yang di bawah pengampuan, seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk kemaslahatan orang lain. Selanjutnya pembahasan mengenai musaqah. Musaqah berarti transaksi dalam pengairan. Nah, selanjutnya, musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Hukum musaqah adalah boleh. Selanjutnya rukun, syarat, dan berakhirnya akad musaqah. Nanti teman-teman bisa melihat di makalah yang sudah kami share. Lebih jelasnya silakan teman-teman membaca. Lanjutnya muzaraah. Pengertian muzaraah yaitu kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Muzaraah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sedangkan bibit atau benihnya itu dari pemilik tanah. Rukunnya ada pemilik tanah, petani penggarap, objek, muzaraah, dan ijab qabul. Selanjutnya mukhabarah. Mukhabarah hampir sama dengan muzaraah, cuma ada perbedaan. Nanti teman-teman bisa melihat di makalah. Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasil akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Dan sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Kalau mukhabarah ini benihnya dari penggarap tanah, sedangkan muzaraah tadi adalah benihnya dari pemilik tanah. Selanjutnya mudharabah. Ini berkaitan dengan perbankan biasanya. Artinya berjalan di muka bumi. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak orang yang salah satu di antara keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan. Dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hukumnya adalah boleh. Di antara rukun-rukunnya adalah 1. Modal, 2. Jenis usaha, 3. Keuntungan,
4 ijab kabul, dan yang kelima adalah pelaku atau transaksi. Pelaku transaksi. Selanjutnya adalah murabahah. Murabahah berarti keuntungan. Secara bahasa artinya mengambil keuntungan yang telah disepakati. Pengertian murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli harta. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Selanjutnya syirkah. Syirkah artinya campur atau percampuran. Maksudnya percampuran di sini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara singkat, syirkah ini adalah kerjasama antara dua orang ataupun lebih. Kemudian suf'ah. Suf'ah berarti mengumpulkan, sedangkan secara istilah suf'ah ialah hak mitra lama untuk membeli secara paksa barang yang dimiliki bersama yang dijual oleh temannya kepada mitra baru. Selanjutnya wakalah. Wakalah adalah perlindungan, penyerahan atau memberikan kuasa. Sedangkan menurut istilah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan mewakilkan, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Hukum mawakalah adalah boleh atau mubah. Kemudian sulhu atau islah adalah memutuskan suatu persengketaan. Secara istilah syara adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersangkutan. Kemudian daman adalah ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Selanjutnya adalah kafalah. Secara bahasa artinya menggabungkan jaminan dan tanggungan. Menurut istilah kafalah merupakan jaminan diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua orang yang ditanggung. Selanjutnya pembahasan mengenai nafkah dan lain-lain akan dibahas oleh Mas Husnul Yakin.